Selamat siang, perkenalkan nama saya Jeki Sebayang dengan NIM 10.311.2430.160. Saya Muhammad Reza Sabul Jamil dengan NIM 1031.12400.183. Saya Kevin Benedictus Purba dengan NIM 1031.1240.0171. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya akan mempresentasikan materi mengenai OSP dan BGN arsitektur pada network layer control panel. Nah, materi ini membahas bagaimana router menentukan jalur terbaik dalam jaringan, baik dalam satu jaringan organisasi maupun antar jaringan internet global. Dasar-dasar kontrol panel. Pada bagian ini, saya akan membahas dasar dari kontrol panel dalam jaringan komputer. Dalam jaringan komputer, terdapat dua fungsi utama, yaitu forwarding dan routing. Nah, forwarding itu apa? Forwarding adalah proses memindahkan paket dari input router ke output router yang sesuai. Proses ini bersifat lokal pada setiap router. Sedangkan routing adalah proses menentukan jalur terbaik yang akan dilalui paket dari sumber ke tujuan. Routing bekerja secara menyeluruh dalam jaringan atau network wide. Sederhananya, sama seperti routing menentukan peta perjalanan, sedangkan forwarding menjalankan petunjuk jalannya. Gitu. Terus lanjut ke pendekatan kontrol panel. Yang pertama adalah router kontrol atau pendekatan tradisional. Pada metode ini, setiap router menjalankan algoritma routing sendiri dan saling bertukar informasi untuk mengisi tabel forwarding. Yang kedua adalah SDN control panel atau software defined networking. Pada pendekatan ini, terdapat kontrol pusat yang menghitung jalur lalu menginstal forwarding table ke router. Jadi keunggulan SDN adalah pemisahan kontrol plane dari perangkat fisik router sehingga pengelolaan jaringan menjadi lebih fleksibel. Selanjutnya diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya ada Open Source Path First atau OSPF, yang dimana itu adalah protokol intra-autonomous system yang digunakan untuk mengatur lalu lintas di dalam suatu sistem otonom atau satu organisasi saja. Next. Oke, di sini ada karakteristik utama OSPF. Pertama itu ada link state, yang dimana setiap router menyebarkan informasi tentang status linknya ke seluruh jaringan dalam satu autonomous system. Yang kedua itu algoritma Dijkstra, yang dimana itu informasi tadi setiap router menggunakan algoritma Dijkstra untuk menghitung jalur terpendek ke semua tujuan. Yang terakhir ada security. OSPF itu sangat peduli dengan keamanan, yang dimana semua pesannya diautentikasi untuk mencegah orang asing memasukkan router palsu ke tabel jaringan kita. The next. Selanjutnya di sini untuk jaringan skala besar, OSPF menggunakan hierarki dua tingkat. Ada local area untuk router lokal dan backbone area atau area node sebagai penghubung utama antar area. Pemisahan ini penting agar informasi routing tidak terlalu membebani router. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Border Gateway Protocol atau BGP. Berbeda dengan OSPF yang bekerja di dalam satu autonomous system, BGP digunakan untuk komunikasi antar autonomous system. Karena itu, BGP termasuk ke dalam inter-AS routing. BGP sering disebut sebagai protokol yang menjadi perekat internet karena menghubungkan berbagai jaringan besar di seluruh dunia. Next. Mekanisme kerja BGP.
BGP memiliki beberapa mekanisme kerja utama. Pertama adalah eBGP atau External BGP yang digunakan untuk memperoleh informasi jangkauan jaringan dari autonomous sistem tetangga. Kedua adalah IBGP atau Internal BGP yang digunakan untuk menyebarkan informasi routing ke router-router di dalam satu autonomous system. BGP juga menggunakan path atribut seperti AS-path dan next hop untuk membantu menentukan router terbaik. Selain itu, BGP bersifat policy based yang artinya pemilihan rute tidak hanya berdasarkan jarak atau biaya, tetapi juga berdasarkan kebijakan bisnis dan administrasi. Dalam BGP terdapat beberapa pesan, yaitu open untuk membuka koneksi TCP, update untuk meninggalkan jalur baru, keep alive untuk menjaga koneksi tetap aktif, dan notification untuk melaporkan error. Slide selanjutnya. Nah, jika dibandingkan, OSPF dan BGP memiliki fungsi yang berbeda. OSPF digunakan untuk routing di dalam satu autonomous system, sehingga termasuk Interior Gateway Protocol atau IGP. Algoritma yang digunakan adalah link state dengan Dijkstra dan metriknya biasanya berdasarkan performa seperti bandwidth atau delay. Sedangkan BGP digunakan untuk routing antara autonomous system sehingga termasuk Exterior Gateway Protocol atau EGP. BGP menggunakan pendekatan path vector dan pemilihan rutenya lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan serta otonomi administrasi. Dari sisi skalabilitas, OSPF cocok untuk jaringan internal, sedangkan BGP dirancang untuk skala global seperti internet. Next. Sekarang kita masuk ke skalabilitas jaringan global. Skalabilitas menjadi hal yang sangat penting dalam jaringan global. Internet memiliki banyak destinasi, bahkan bisa mencapai miliaran. Jika semua destinasi disimpan dalam satu tabel routing datar, maka hal itu akan sangat tidak efisien. Karena itu, internet menggunakan konsep autonomous system dengan pengelompokan jaringan ke dalam AS. Proses routing menjadi lebih efisien dan terstruktur. OSPF berperan dalam routing di dalam AS, sedangkan BGP berperan dalam menghubungkan antar AS. Next. Sebagai kesimpulan, control plane memiliki peran penting dalam menentukan jalur pengiriman paket di jaringan. OSPF digunakan untuk routing internal dalam satu autonomous system dengan pendekatan link state dan algoritma Dijkstra. Sementara itu, BGP digunakan untuk routing antar autonomous system dengan pendekatan path vector dan kebijakan routing. Keduanya memiliki peran penting dalam membangun jaringan yang efisien, terstruktur, dan scalable, baik dalam jaringan lokal maupun internet global. Sekian presentasi dari kelompok saya. Terima kasih.